Kita kan meneliti itu kan berdasarkan masalah. Kenapa sampean menggunakan atau meneliti tentang manajemen karakter? Karena masalahnya ini. Dan itu dijabarkan di pendahuluan. Sehingga nanti nyambung terhadap penelitian yang ingin saudara lakukan. Kali ini kan sepertinya nggak ada kan? Itu masukkan itu masalah-masalah yang dihadapi itu. Sehingga nanti kenapa dengan alasan saya melakukan penelitian dengan judul ini karena masalahnya adalah ini, sehingga ini menarik untuk diteliti gitu ya. Nah tadi saya ingatkan lagi tentang di halaman 7 itu rumusan masalah. Itu bukan rumusan masalah ya, fokus penelitian. Rumusan masalah itu makalah. Ya, tugas kampus itu rumusan masalah. Ini hancur sebenarnya sampean. Selanjutnya ke tata letak. Tata letak itu contoh halaman 22. Jarak atau sampai harus perhatikan spasi. C, D itu spasinya berapa? 4 ya? 5. Itu harusnya 3 spasi. Dalam penulisan, ketika menggunakan bahasa asing, baik itu bahasa Arab yang diindonesiakan atau bahasa Inggris yang diindonesiakan atau bahasa Madura yang diindonesiakan, harusnya penulisannya dicetak miring. Ini dengan presentasi Anda itu Nurul Ghalam ini luar biasa bagusnya dari deskripsi yang disampaikan tadi, termasuk penerapan pendidikan karakter di Nurul Ghalam ini. Hampir sama sebenarnya dengan penguji utama. Apakah yang saudara teliti di sini hal-hal seperti ini ada nggak di sana? Misalnya pendisiplinan siswa, misalnya penerapan pendidikan karakter itu betul-betul ada atau betul-betul ada? Ya, makanya masuk kepada di halaman 65 tadi sebenarnya sampean harus mendeskripsikan beberapa metode penelitian yang digunakan, salah satunya dokumen misalnya. Sampean kan ada foto, mestinya fotonya ada visi-visi, keterangan penelitian ada di sini, termasuk salah satunya misalnya yang paling mendasar, apakah Anda nyampe di sana ya ada piagam misalnya, piagam sekolah dan lain-lain. Itu kan mestinya harus ada di situ, walaupun tidak ditampilkan di sini katanya, tapi di bawah misalnya MTS, apakah di izinnya bertulis MTS apa atau madrasah sanawiyah. Bahasanya Pak Uzaini tadi untuk menggunakan istilah MTS, tapi di izinnya madrasah sanawiyah kan harus sudah muncul di halaman pertama di latar belakang itu, bahwa madrasah sanawiyah Nurul Ghalam yang selanjutnya ditulis menjadi MTS Nurul Ghalam. Itu kan sudah harus muncul di halaman seperti itu. Saya enggak begitu aja. Kalau memang ada ya beberapa dokumen di halaman 65. Dan bagaimana KPP yang diterapkan di kepala sekolah terlebih dulu. Nah di sini kepala sekolah menggunakan dari sebelumnya itu kepala sekolah menggunakan dari pimpinan pimpinan struktural yang ada di Inggadan. Di kata pengantar yang sampean tulis itu masih menggunakan pimpinan yang lama. Kodim. Kol kodim. Kalau kodim. Ini dulu Pak ya, sesuaikan ya. Rektornya siapa hari ini, kemudian direkturnya siapa. Ini sampai nggak masuk direkturnya Pak.
Kenapa? Nggak ditulis di sini. Sebenarnya itu kecintaan saya. Sebagai rektor pasca sarjana. Enak, sebut juga di sini. Ada rektor. Masa ada Pak rektor Pak pasca sarjana? Gimana Mas Amir? Selanjutnya abstrak ya. Ini nanti sesuaikan dengan PPKI. Ini tidak masuk kalau abstraknya tidak sesuai. Abstrak itu 1 spasi. Ini 2 spasi. Kemudian aturannya juga tidak masuk. 1 spasi. 1 spasi abstrak. Sampean berapa spasi itu? 2 ya. 1,5. Tengah ya, jangan harus 1. Kemudian penulisannya juga tata letaknya, caranya itu sesuaikan dengan yang di PPKI ya. Begitu dengan abstrak yang bahasa Inggris. Nah ini juga ada abstrak bahasa Arab. Tapi Mas Amir ngerti enggak apa yang ditulis ini? Yang Arab Pak. Gimana? Yang Arab Pak. Yang Arab kan? Yang Arab. Uslubul qiyadah, daul muallim, al mudir itu kata kuncinya ini. Uslubul qiyadah itu apa? Gimana Pak? Uslubul qiyadah. Lagu tak saja Pak. Mudir atau mudir dulu. Mudir itu apa? Mudir? Ya Allah. Enggak tahu. Mudir mahad gitu kan. Mudirul ma'had, mudirul madrasah. Ya kalau enggak tahu enggak usah pakai bahasa Arab lah, jangan dipaksakan. Ya kayaknya saya juga enggak tahu ini apa isinya. Isinya sama kayak yang biasa supaya mengisi Siapa yang menerjemahkan bahasa Arab? translate di Google. Word Google. Word langsung Pak. Dikasih Word. Ya tidak selamanya transit di Word atau di Google itu benar. Termasuk bahasa Inggris kadang banyak yang salah cara penulisannya itu, bukan cara penulisannya, apa namanya kaedah-kaedahnya itu ya. Lebih baik hindari saja, tidak usah pakai ini saja lagi, karena tidak menjadi persyaratan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris harus, ini pasca sarjana masalahnya. Ya Mir ya. Selanjutnya daftar X ini 10 ini, daftar gambar dan tabel terlalu sedikit. Gambarnya 1, tabelnya 2. Ini dipisah juga ini. Maksudnya dipisah apa nih? Dipisah daftar gambar, daftar tabel. Jangan disatukan. Daftar gambarnya itu sedikit banget. Berarti Buatkan nanti itu konteks penelitian, diagram konteks untuk menggambarkan hasil penelitian saudara itu persub fokus alurnya bagaimana ya. Ini pasca ini, bukan skripsi lagi ya. Kalau skripsi mungkin wajar lah, tak ada itunya. Ini sebenarnya banyak sekali, termasuk ada gaya kepemimpinan otoriter. Walaupun sampean tidak suka, tapi jangan dihilangkan gaya kepemimpinan otoriter itu, karena di buku-buku itu ada gaya-gaya kepemimpinan otoriter. Dan bahkan saya berpandangan kalau sampean tidak setuju tidak masalah. Yang paling bagus itu sebenarnya kalau kepala sekolah itu yang otoriter gaya kepemimpinannya, karena pakai konsep proper. Jadi dia seorang leader yang mampu memelihara, menjaga dan keberlangsungan sebuah organisasi. Kadang memang harus diambil tindakan-tindakan yang otoriter oleh seorang leader itu. Di dalam kualitas pendidikan mempertahankan atau menambah jumlah siswa menghadapi arus di setiap perkembangan zaman. Rumusan masalah, apa faktor yang melatar belakangi strategi program unggulan? Bagaimana proses strategi program unggulan? Bagaimana evaluasi strategi program unggulan? Tujuannya mengungkapkan faktor yang melatar belakang.
Ini sampean tadi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ya. Iya. Ini saya masih bingung bertanya. Ini kalau diarahkan ke kuantitatif itu kayaknya lebih masuk. Contoh misalkan judulnya ya, pengaruh program unggulan terhadap peningkatan mutu lulusan siswa. Masuk. Tapi itu kan strateginya Pak. Gimana ya? Ya karena ini lebih ke strategi program unggulan kan lebih ke melihat keadaan di sana Pak, lebih melihat langsung. Saya nggak ngerti Pak. Manajemen pendidikan kehilangan ini terbagi menjadi pertama banyak aspek sebenarnya. Yang saya tulis itu manajemen siswa. Adapun untuk yang manajemen siswa di sini ini tidak terikat dengan waktu. Artinya siswa dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kemampuan dia dalam menguasai materi yang diajarkan. Artinya tidak terikat dengan waktu 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Terus yang kedua terkait manajemen keuangan, artinya apakah siswa ini membayar dan sebagainya. Rata-rata dari yang saya dapatkan di lapangan, kedua langkah tersebut tidak memungut biaya pribadi dirinya dalam pelaksanaan perorganisasian, pelaksanaan, bahkan informasi semuanya menjadi tanggung jawab kiai secara Iya. Berarti kiainya sendiri yang melakukan pengelolaan ya, kalau manajemennya pengelolaan langgar itu ya, kiainya sendiri. Berarti pengorganisasiannya harusnya tidak masuk itu, karena pengorganisasian itu nanti penempatan orang-orang tertentu dalam bidang tertentu, kualifikasinya bagaimana. termasuk juga manajemen keuangannya dan karena ternyata kedua langkah itu tidak memungut biaya sedikit pun. Ini maksud saya, tesis saudara ini terlalu padat. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian itu masuk semuanya. Ada manajemen kesiswaan, ada manajemen sarana dan prasarana, ada manajemen kurikulum. Ini padat. Biar tebel berarti ya Mas tujuannya. Sehingga kelihatannya tebel kan punya saudara. Memang kalau tesis itu maksimalnya 100 halaman. Ini sudah 100 ini. Cuman intinya yang nggak masuk maksud saya. Yang ingin saudara ketemukan dalam penelitian itu yang nggak masuk. Makanya saya kembali ke judul. Ini judulnya mau perencanaan atau tentang manajemennya. Yang diteliti apakah kiainya atau langgarnya. Sehingga nanti judul itu pasti berubah. Contoh misalnya, bingung ya, ayo dia bingung ya, enggak kan? Contoh. Seperti pendidikan Islam ini yang menjadi ketertarikan saya di titik ini. Sebenarnya saya sudah 2 kali pindah lokus, ya. Pertama di Akademia, kemudian pindah ke Jombang, terus yang terakhir akhirnya menjatuhkan pilihan di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Pakusunan ini, Bina Junior High School. Judul penelitian saya adalah tentang fleksibilitas kurikulum. Di prinsip fleksibilitas kurikulum Bina Junior High School. Dengan selama 1 bulan, dan itu dipetakan kelas 1 ini, kelas 2 ini, kelas 3 ini. Itu diikat lagi dengan tadabbur ayat, misalnya air dan sanitasi, diikat dengan tadabbur ayat. Makanya nuansa kebaratan itu sudah hilang. Jadi nuansanya itu sudah Islami. Sini inovasi yang atau modifikasi yang dilakukan oleh Bina Junior High School. Ada lagi yang namanya kurikulum adab. Kurikulum adab ini mengadopsi dari salah satu juga muridnya Prof. Syed Nadiem Alatos, yaitu Dr. Adrian Husaini. Nah, beliau ini salah satu, kalau tidak salah, Bogor. Tempat beliau itu Bogor. Sana mendahulukan ilmu yang bersifat fardhu ain, kemudian tanamkan minat dan bakat terhadap siswa. Di Bina Junior High School ada kurikulum bakat.
kurikulum bakat ini adalah kurikulum unggulan dari Bina JHS ini.